Gambaran Bu, kira-kira berangkatnya kapan Bu? Ya, kalau untuk Kota Batam dan secara umum Kepri, Sekepri ya? Sekepri, kita ada waiting list itu per provinsi. 21 tahun waiting listnya. Benar. Iya, Masa di Kepri 21 tahun kemudian? iya. Waduh. Ada yang paling lama daerah Banten 38 tahun. Oh Banten. Banten. Aceh 31 tahun. Banten 38. 8. Ya Allah. Aceh Aceh 31. 31. Sumbar 23. Sumbar Jadi 23. berbeda-beda setiap provinsi. Jadi kalau ingin daftar langsung berangkat itu petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya klien yang biasa saya menghadapi orang-orang berkonflik rumah tangga. Salah satu pertanyaannya masalah keberangkatan ibadah haji. Tentu hal ini nanti sangat bermanfaat diketahui oleh umat Islam di Batam, di Kepulauan Riau, bahkan di seluruh Indonesia, bagaimana tata cara mendaftarkan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu nanti meskipun saya mengambil lokasi di Batam, ini akan dipublikasikan ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah pagi ini saya hadir di Kementerian Agama Kota Batam, ingin menanya-nanya kepada Ibu Sri sesuai dengan arahan Pak Kasih, yaitu bagaimana cara-cara mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji. Mari kita sapa dulu. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah Sehat walafiat. Sehat walafiat. Oke, Ibu Sri di seksi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Di seksi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagai apa Bu? Jabatannya sebagai penyusun pendaftaran dan pembatalan haji. Oh, penyusun pendaftaran dan pembatalan ibadah haji. Oke. Baiklah, langsung saja ya. Saya ingin bacakan ini pendaftaran haji di kantor Kementerian Agama ya. Kalau di Batam saya kira berlaku sama, bukanya Senin sampai dengan Jumat ya. Ini jamnya ini harus jam kerja. Kalau hari Senin sampai Kamis jam 7 sampai 30 sampai jam 16. Kalau Jumat jam 7.30 sampai 16.30. Ya, benar. Kenapa Bu bisa lebih lambat Jumat? Karena Jumat itu khusus untuk bapak-bapak kan istirahatnya panjang, karena beliau mau melaksanakan khutbah di tempat-tempat yang berbeda yang jauh dari kantor. Betul ya. Itu Jadi pertimbangannya ya. Panjang, jadi pun nanti jam pulangnya juga ditambah setengah jam. Jadi bedanya di Jumat ya. Ya. Ini ada ketentuan syarat dan ketentuan pendaftaran haji reguler, artinya umum ya. Iya. Yang pertama beragama Islam. Beragama Islam ini apa buktinya? Apa buktinya harus KTP Islam atau ada keterangan mu'alaf itu bagaimana? Misalnya orang ini baru masuk Islam, belum berubah KTP Islam, itu bisa nggak misalnya KTP-nya non Muslim tapi ditambah ada keterangan sudah masuk Islam? Beragama Islam dan juga terkait nanti di bawah itu ada KTP, walaupun dia sudah Muslim tapi belum ada KTP, itu secara ini tidak bisa terdaftar. Jadi persyaratan ini harus dilengkapi semuanya. Berarti beragama Islam ini harus tercantum di KTP sudah Islam. Iya. Ya, artinya tidak bisa sekedar ada pengganti surat keterangan mu'alaf. Tidak bisa. Karena begini Bu, ada fakta di lapangan, ada orang ini menikah mu'alaf, ya. Gitu kan? Kalau di Kementerian Agama untuk akad nikah kan tidak harus ber-KTP Islam, walaupun KTP misalnya non Muslim, tapi bisa dilampiri keterangan mu'alaf.
Bisa dia. Oh, berarti kalau di sini KTP-nya harus dirubah dulu ya. Iya. Jadi KTP Muslim supaya kita sama-sama paham ya. Yang kedua, berusia paling rendah 12 tahun pada saat mendaftar. Iya. Jadi untuk membuktikan 12 tahun bagaimana, Bu? Kan belum ada KTP ini. Jadi harus melampirkan akte kelahiran. Oh, berarti yang 12 tahun kan belum ada KTP kan? Iya. Berarti harus melampirkan akte kelahiran. Oke, jelas ya. Kemudian yang ketiga, belum pernah menunaikan ibadah haji. Ini dijelaskan pula pada yang keempat, bila sudah pernah menunaikan ibadah haji dan telah berselang waktu 10 tahun sesuai PMA nomor 29 tahun 2015. Ini yang perlu diperjelaskan ya, mungkin teman-teman ada yang belum paham. Berarti kalau orang sudah menunaikan ibadah haji, untuk mendaftar dulu itu harus sudah 10 tahun dulu. 10 tahun dulu setelah mereka pulang melaksanakan ibadah haji. Ini hitungannya mendaftarnya apa berangkatnya? Mendaftar. Mendaftarnya. Iya. Ah, misalnya nih, saya sudah ibadah haji 5 tahun yang lalu. Berarti 5 tahun lalu 2017 17. misalnya. Nah, supaya mau berangkat kan harus tambah 5 tahun kan? Nah, kalau saya nitip duit dulu atau daftar dulu nggak bisa? Tidak bisa. Dalam sistem Siskohat di bank itu langsung tertolak. Oh, berarti tidak bisa mendaftar dulu meskipun belum 10 tahun. Jadi harus habis dulu. Iya. Kalau nitip dulu gitu nggak bisa? Ya, cuman tabungan aja, tabungan biasa. Tabungan biasa. Belum mendapatkan nomor posi. Karena ini begini Bu ya, ada kemarin orang Indonesia juga tapi bekerja ke Abu Dhabi. Dia belum 10 tahun, baru 8 tahun katanya ya. Tiba-tiba kontrak kerja ke Abu Dhabi. Nah, artinya kan daftar dulu, tapi nggak apa-apa nanti dimasukkan sistem 2 tahun berikutnya. Dia kan tidak di sini, kontraknya 3 tahun. Nah, maksud saya, apakah ketika mendaftar itu harus pada tahun sudah habis dulu atau bisa titip dulu? Harus sudah habis dulu. Harus sudah habis dulu. Oh, berarti tidak bisa titip-titipan ya? Tidak bisa. Oke ya. Karena sistem langsung blokir. Oh, langsung blokir ya. Oke. Kemudian yang keenam, bersedia mematuhi antrian sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini kan masih belum jelas Bu. Maksudnya apa itu mengenai antrian itu bagaimana maksudnya? Antrian kita kan setiap jemaah yang sudah mendaftar, kalau ke bank mereka dapatkan nomor validasi. Setelah itu mereka ke Menak untuk mendaftarkan dan akan mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi itulah yang menjadi antrian jemaah. Jadi tidak misalnya, oh kalau seandainya ada yang meninggal, oh saya dahulukan aja, saya bisa pelunasan, tidak bisa. Jadi dia akan sistemnya akan lanjut. Kalau seandainya ada jemaah yang meninggal dibatalkan, itu yang di bawah akan naik secara otomatis. Naik otomatis. Iya. Berarti ini apa ada pernyataan ketika mendaftar di atas materai? Tidak. Misalnya pernyataan saya siap memenuhi antrian, tidak ya? Tidak. Tetapi ketentuan ini berlaku. Oke Bu, kalau di Kota Batam, kalau mendaftar hari ini katakanlah ya, hari Selasa tahun 2022 bulan Januari. Iya. Gambaran Bu, kira-kira berangkatnya kapan Bu? Iya, kalau untuk Kota Batam dan secara umum Kepri, Sekepri ya? Sekepri, kita ada waiting list itu per provinsi. Oh, per provinsi. Kira-kira kapan berangkat? 21 tahun waiting listnya. Benar. Iya. Berbeda-beda. Masa di Kepri 21 tahun kemudian? Iya. Ada yang paling lama daerah Banten 38 tahun. Oh, Banten. Banten. Aceh 31 tahun. Banten 38. 8. Ya Allah. Aceh Aceh 31. 31. Sumbar 23. Sumbar 23. Jadi berbeda-beda setiap provinsi. Berarti ukuran waiting list itu ya tergantung jadi per provinsi ya. Tergantung provinsi dan tergantung cepatnya penuh porsi yang disediakan. Begini Bu, misalnya ada orang akal-akalan nih. Orang Banten daftar di sana. Udah 36 tahun ini. Nah, ini lama kali di Banten nih. Saya ingin cepat berangkat lah. Tiba-tiba lari ke Batam.
daftarnya di Batam, bisa nggak? Tapi bukan orang Batam. Tidak, karena mendaftar itu sesuai dengan KTP. Makanya persyaratan untuk mendaftar ini terlengkap semua. Baru bisa. Oh iya iya iya. Oke. Mm-mm. Ya, biar nanti saya lanjut Bu ya. Iya. Nah, oke, jadi antrian ya. Tidak memasukkan dokumen persyaratan pendaftaran haji. Apa yang dimaksud dipalsukan? Dokumen apa kira-kira Iya. contohnya? Ini kan bisa saja berkaitan dengan waiting list tadi kan Pak. Misalnya, oh di mana yang sekarang ini waiting listnya yang cepat. Nah dipasukan identitas bisa saja. Tapi kan Orang tidak- Jawa daftar di sini gitu ya. Oh ya. Seperti itu. Nah ini baru jelas ya. Berdomisili dan tinggal di kota Batam yang dibuktikan dengan KTP dan KK Batam. Oke, saya ingin bertanya lebih jelas. Artinya sebenarnya walaupun orang Banten kalau ingin daftar di Batam bisa Bisa. dengan syarat KTP dan KK berubah dulu ya. Iya, dia jadi warga Batam dulu. Oh, jadi warga Batam dulu. Iya. Walaupun sebenarnya orang Banten. Kalau misalnya ada kesalahan kan bukan kesalahan kita ya, mereka. Karena kan sekarang NIK kita udah nasional kan? Oh, NIK kita sudah nasional. Terus ini Bu, yang ke-9, memiliki tabungan haji di bank syariah yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kan dulu boleh semua bank, gitu kan. Nah sekarang ketika kita nabung di bank syariah, apakah dari awal itu harus tertulis berniat ibadah haji, atau boleh tabungan apapun yang itu bisa didaftarkan untuk menunaikan ibadah haji? Apa harus ngunci namanya itu syarat untuk ibadah haji? Itu adalah jenis produk bank ya Pak. Nah, kalau jenis produk seandainya bank. nanti jemaah ingin untuk daftarnya dengan tabungan haji, itu bank juga ada fasilitasnya. Tapi kalau seandainya jemaahnya misalnya tabungannya biasa, kalau seandainya udah cukup uangnya 25, bisa saja dia ngambil terus nanti langsung daftar di bank syariah itu untuk pendaftaran haji. Oh berarti uangnya dipindah dulu? Iya. Oke, jadi maksudnya kan banyak orang ini punya tabungan di berbagai macam bank, tapi bukan tertulis untuk ibadah haji, tapi duitnya lebih dari 25. Jadi ketika untuk mendaftarkan ibadah haji, uang itu harus dipindah dulu Iya. ke produk untuk haji. Haji. Oh, karena langsung diblokir nanti ya? Nanti blokir kan langsung pergi ditransfer ke BPKH. Oh, langsung ditaran. Oke, BPKH singkatan apa Bu? Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Karena keuangan haji itu kalau dulu kan dikelola oleh Kementerian Agama, sekarang BPKH. Oke, terus ini Bu. Banyak orang bertanya kepada saya, dia meragukan, ini ada orang kok ibadah hajinya begitu daftar kok langsung berangkat, tapi ada katanya kok sampai puluhan tahun. Ibu menanggapinya gimana terhadap omongan orang di luar sana? Itu informasi langsung mendaftar dan langsung berangkat itu mustahil. Mustahil. Kenapa? Karena setiap kita mendaftar ke bank itu kita dapat nomor validasi dan daftar ke Kemenak, barulah kita dapat porsi. Porsi itu sesuai dengan waiting list daerah itu sendiri. Enggak ada itu ya, berarti ya, daftar langsung berangkat. Berkemungkinan masyarakat menilai begini Pak, mungkin si A mendaftar dan kebetulan si A itu bekerja di Kementerian Agama dan beliau juga mengikuti tes untuk petugas haji. Mungkin beliau informasi di masyarakat, saya daftar haji sekarang, tahun depan beliau ikut tes berangkat gitu kan. Nah bisa saja masyarakat umum menilai begitu. Tapi petugas haji kan tidak harus orang Kemenak sebenarnya, tidak harus orang Kementerian Agama. Petugas haji mengikuti persyaratan tertentu juga. Oh, termasuk dokter apa itu? Dokter ya? Ada bagian dinas kesehatannya, ada bagian, karena petugas itu ada dinas kesehatannya, ada pemimpin kloternya, ada pembimbing ibadah. Oh, jadi ternyata teman-teman ya, tahu khusus yang bertanya. Jadi kalau ingin daftar langsung berangkat itu petugas. Betul lah? Iya. Bukan reguler ya, petugas baru ya. Petugas itu mendaftar reguler dia, dan dia kalau mendaftar reguler akan tetap menunggu waiting listnya kapan dia berangkat. Nah, walaupun petugas itu pun daftar reguler juga.
Enggak ya? Enggak ya kan. Itu beda ya, prosesnya beda. Berbeda. Malah tidak harus bayar biaya ya. Oke, Bu. Katanya ada orang yang daftar langsung berangkat karena usia. Itu usia ada berapa tahun? Kalau dahulu Pak, terakhir sampai 2019 itu 2019. ada porsi lansia ya. Porsi lansia. Porsi lansia itu bagi lansia yang sudah berumur 75 tahun pada tahun itu, itu yang bersangkutan bisa mengajukan percepatan berangkat. Yang bersangkutan bisa mengajukan percepatan dengan syarat sudah usia 75. Sudah usia 75 dan sudah terdaftar 3 tahun. Oh, nanti dulu. Artinya kalau usia 75 daftarnya berarti sekitar usia 72. Jadi setelah 3 tahun, katakanlah tahun umur 72 daftar, 75 bisa mengajukan percepatan. Iya. Berarti mengajukan dulu. Mengajukan dulu. Itu untuk tahun 2019 ke bawah. 2019 ke bawah. Ya, 2019, 2018. Oh, yang daftarnya 2019 ke bawah. Bukan, pelaksanaannya. Oh, yang pelaksanaannya. Nah, terus untuk 2019 ke sini ke atas, nah itu peraturan berubah lagi. Gimana berubahnya? Berubahnya yang dikategorikan lansia itu tidak lagi permohonan percepatan, tetapi akan keluar sesuai dengan sistem urut umur dan sudah terdaftar 5 tahun dengan peraturan yang terbaru. Itu apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama kan harus mengajukan permohonan. Ya. Sekarang tidak. Jadi kalau sudah 5 tahun, sudah 5 tahun terdaftar dan usia lansia pada peraturan yang terbaru ini PMA 13 2021 sudah berumur 65 tahun, itu sudah kategori lansia. Oh, misalnya usia 60. Jadi kalau sudah usia 65 berangkat, misalnya daftar 60. Tahu-tahu sudah usia 65, bisa langsung berangkat. Makanya tidak langsung berangkat, data yang keluar itu akan sesuai dengan urut umur. Misalnya porsi lansia sekarang Kepri dapat 50 orang misalnya. Oh, jadi lansia itu pun dikasih porsi ya, jumlahnya? Iya, tergantung porsi dari. Jadi kalau misalnya katakanlah jamlah dikasih porsi 50. Iya. Nanti yang tahun itu kira-kira berangkat ada yang 65 berapa orang? Jadi kalau sudah masuk 50 orang yang 6 itu, ya berarti tergantung mana usia yang paling tua. Iya. Oke, supaya jelas ya. Kemudian ini, katanya orang lansia ini kan wajib ada pendamping. Betul tidak tuh? Jadi tidak wajib. Tidak wajib. Kalau seandainya ada itu akan lebih baik. Oke. Katanya Bu, pendamping ini walaupun baru daftar bisa langsung berangkat nggak? Nah, sesuai dengan aturan yang terbaru juga, penggabungan pendamping itu sudah terdaftar dulu 5 tahun. Oke. Jadi kalau seandainya ada orang tua kita yang sudah mendaftar, kemungkinan nanti dari kekuatan fisik beliau itu mungkin melemah atau apa, segeralah dulu mendaftar untuk bisa mendampingi. Kalau belum cukup 5 tahun itu tidak bisa. Berarti si pendamping ini pun nek jere wong Jawa tidak bisa ujuk-ujuk daftar. Enggak bisa, harus sesuai dengan prosedur juga. Jadi kira-kira beginilah ya. Ini contoh ya supaya teman-teman tahu. Ini orang tua daftarnya 60. Iya. Saya misalnya usianya 30. Iya. Nah, perkiraan 5 tahun lagi berangkat. Berarti ketika saya ingin mendampingi orang tua saya, itu kan walaupun usia masih 30 harus terdaftar dulu 5 tahun sebelum. Oke, supaya jelas ya, artinya tidak bisa gara-gara orang tua 2 tahun sebelum berangkat baru daftar. Oke, berarti sekarang lansia tidak wajib ada pendamping. Tidak wajib, tapi diutamakan. Diutamakan. Terus pendamping ini apa harus keluarga atau siapapun boleh? Harus keluarga, karena nanti dibuktikan dengan akte kelahiran atau kakak. Terus anak. Dan di keluarga ini apa? Suami, istri, kakak, anak, mana yang boleh? Saudara. Kalau seandainya orang tua berarti anak. Orang tua anak. Oh, yang sedarah ya? Iya. Oke.
manasik ibadah haji itu bagi orang yang mau berangkat haji di Kemenak itu hanya himbauan apa diwajibkan ikut manasik itu? Kalau ikut manasik di lingkungan Kemenak ini suatu kewajiban bagi jemaah, karena Kewajiban. kan kita lihat ibadah tanpa ilmu akan sia-sia kan Pak. Jadi ilmu manasik itulah ilmu-ilmu ibadah haji yang diberikan oleh Kemenak. Cuman kita dari Kementerian Agama terbatas dengan waktu yang disediakan oleh Kemenak Pusat. Kapan? Kalau seandainya untuk jemaah yang 2020 tertunda kan belum pernah dilaksanakan manasik secara tatap muka. Cuman kita di daerah ya khususnya Pak Kasih kita selalu memberikan inovasi-inovasi untuk memberikan informasi manasik pada jemaah. Kalau dulu 2020 kita turun ke rumah jemaah yang khusus lansia memberikan informasi jemaah apa manasik haji. Kalau sekarang inovasi beliau belum membuat YouTube sendiri, video sendiri untuk menyampaikan ilmu manasik haji. Oke. Terus begini Bu, kan pendaftaran di bank ini 25 juta Bu ya, Iya, baru Pak. bisa daftar. Terus gambarannya Bu nanti ketika menjelang berangkat itu nambahnya berapa juta? Biasanya itu tergantung biaya keberangkatan haji pada tahun itu, karena setiap tahun itu kan berbeda-beda Pak. Biaya haji itu tergantung dengan kurs dolar yang beredar pada tahun itu kan. Kalau perkiraan kita perbandingan dengan tahun 2020 kemarin yang tertunda, jamaah itu nambah dari 25 itu sekitar 7.600.000-an. 7.600.000. Iya, berarti kita totalkan 32 sekian ya. Ternyata murah haji, karena saya bayangkan umroh itu baru 10 hari lah ya. Itu udah 25 juta. Iya. Haji itu kan 40 hari, 10 hari. 32 juta. Iya. Banyak yang dirasakan kemudahan oleh jemaah haji itu sendiri dari dana yang taruhlah 32 juta 32. sekian. Nah, Mereka akan mendapati fasilitas akomodasi konsumsi yang lebih dari pemerintah. Misalnya saja akomodasi di Mekah itu ditanggung akomodasi, konsumsi ditanggung, di Madinah juga transport antar kota Madinah Mekah atau sebaliknya Mekah ke Madinah juga ditanggung. Transportasi juga kalau seandainya pemondokan atau hotel jemaah itu jauh dari Masjidil Haram itu juga ditanggung. Jadi banyak fasilitas yang diterima oleh jemaah sebetulnya. Mungkin untuk membuka pikiran jemaah kita atau masyarakat kita, dengan uang yang segitu dibanding dengan penyelenggaraan ibadah umrah memang banyak haji ini untuk bayangkan 10 hari saja 25. Ini haji 40 hari. Iya. Oke Bun, ini Oke. banyak hal yang ditanya orang. Badal haji kalau melalui Kementerian Agama ini kan katanya dapat sertifikat. Kemudian biayanya berapa? Itu bagaimana prosedur orang membadalkan haji orang tua yang sudah meninggal? Kalau badal haji, kita kan secara organisasi Kementerian Agama kan tidak mengurus secara tidak terini karena dia Daftarnya tidak di Kementerian Agama. tidak, dia kan perorangan dan kebetulan juga Pak Kasih bisa untuk mengurus. Jadi kalau untuk badal mungkin kita arahkan ke Pak Kasih. Dan sertifikat pun juga langsung dari Arab itu sendiri, siapa yang menyelenggarakan badal hajinya. Jadi loh, begini. Dikoordinir. Berarti kalau Kementerian Agama tidak langsung mengurusi badal haji. Tidak. Tetapi Pak Kasih bisa membantu. Membantu. Nanti dapat sertifikat. Iya. Itu sertifikat itu berarti bukan diterbitkan Kementerian Agama, tetapi diterbitkan siapa penyelenggara di Saudi. Iya. Betul begitu ya? Nah, jadi untuk semua ya, jadi kan kita ini kan kalau orang tua meninggal dunia ingin berbakti sebelum sempat menunaikan ibadah haji kan bisa badal haji gitu ya. Jadi caranya langsung saja ke Kementerian Agama, nanti akan diterbitkan sertifikat. Setahu Ibu berapa biaya badal haji yang selama ini terdengar?
Kebetulan 2019 itu saya membadalkan almarhum bapak sekitar 3.900.000. Murah ya. Katanya 10 Dan juta. saya juga minta bantu sama Pak Kasih sendiri. Oh, 3 juta. Siapkan saja duit 5 juta. Ya kasihlah Pak Kasih itu duit rokok, walaupun beliau tidak merokok tentu ya. Jadi ya itu aja. Jadi gampang ya ternyata. Karena begini, badal haji ini kan yang melaksanakan kan harus orang yang sudah haji kan. Iya, Nah, jadi tak bisa sembarangan juga sebenarnya. Nah, terus ada orang mencoba bertanya kepada saya karena di Singapura sebenarnya dia mau mendaftarkan ibadah haji ibunya dan dirinya di Batam. Nah, bisa nggak orang orang Indonesia yang kerja di Singapura mendaftarkan ibadah haji minta tolong orang lain mendaftarkan? Bisa tidak? KTP-nya KTP mana Pak? Oh, KTP-nya Jawa. Iya, Jadi iya. kalau KTP Jawa berarti nanti dia harus daftar di daerah Jawa. Boleh menggunakan orang lain. Oke lah, nanti saya arahkan dia daftarnya di mana alamat KTP-mu bersama ibumu. Nah, berarti yang bersangkutan tidak harus datang. Apa harus datang juga? Nah, kan ada edaran terbaru PMA terbaru 13/2021 tentang pendaftaran haji secara online. Oh, bisa online. Ya. Nah, Oh, jadi kemarin launchingnya dari bank itu bulan November ya, 17 November. 17 November tahun ini. Iya, tahun 2021. Oh, 2021. Secara online itu maksudnya kalau penduduk Batam berada di luar Batam, Ya, di itu. Indonesia ya, nasional gitu ya, kita nasional. Misalnya dia berada di Jakarta, kalau dia mau daftar haji, bisa mereka itu di bank di daerah Jakarta. Karena kan selama ini kita terkendala, oh dia lagi tugas di luar Batam, Ya, sementara betul. dia KTP Batam. Ya. Jadi mau daftar itu kan harus di bank di daerah Batam. Iya, betul. Kalau sekarang sudah online, dimanapun dia berada di Indonesia secara nasional, walaupun dia KTP Batam, dia bisa mendaftar di bank tempat dia berada pada saat itu. Tapi dia harus mendaftar ke Kementerian Agama sesuai dengan KTP dan onlinenya pendaftaran Di di Kementerian Kemenang, Agama bisa online? melalui aplikasi Haji Pintar. Berarti mendaftar buka tabungannya bisa di mana saja. Bisa. Tetapi ketika untuk mendaftarkan hajinya, Iya. itu harus sesuai dengan alamat KTP. Betul. Kemenak mana. Tapi kalau yang bersangkutan sedang tidak berada dalam wilayah Kemenak itu, bisa online menggunakan sistem apa tadi? Aplikasi Haji Pintar. aplikasi Haji Pintar. Sekarang aplikasi itu sudah berfungsi. Sudah. Oh, jadi tidak ada kesulitan ya. Ini kan banyak klien saya yang bertanya di Singapura terutama ya, para TKW. Tapi teman-teman ya, tidak ada kesulitan sebenarnya ya. Yang paling penting itu cari duit dulu 5 juta. Betul kan, Bu? Ya, kalau walaupun mau online, kalau tidak ada uang 25 juta juga percuma. Kemudian, Bu, kalau daftar di Kementerian Agama Kota Batam, dia pakai nomor antri apa tidak? Di sini? Tidak. Di pengadilan agama juga kan, kalau orang mau cerai kan harus pakai nomor antri. Kita Kalau siapa haji yang tidak. datang, kita layan. Ya. Artinya teman-temanku dimanapun Anda berada, ternyata yang antri itu bukan pendaftaran di tempatnya ya, tetapi berangkatnya. Iya. Kenapa saya tanya dengan Ibu? Karena ada yang bertanya, Pak Mariono, itu daftar haji itu antriannya berapa lama? Saya bilang antrian mana? Antrian berangkatnya, antrian daftarnya, dua-duanya. Nah, berarti ternyata yang antri itu hanya keberangkatannya menggunakan waiting list, gitu ya. Terus menurut Ibu nih ya, di luar proses pendaftaran, kenapa kok katanya Indonesia ini ekonomi agak seret, susah, tapi kok orang haji demikian banyak, termasuk Ibu kan sudah haji juga kalau tidak salah ya. Itu apa menurut Ibu? Setiap orang yang datang itu kan tidak semua orang kaya juga yang datang, tuh kan? Ya,
disitulah keberkahan rezekinya Pak, walaupun mungkin tidak kaya, berkahnya ada, dia bisa sanggup untuk mendaftar haji. Oke. Mungkin keberkahan ya Bu ya. Jadi oleh karena itu teman-temanku, mudah-mudahan yang belum daftar segera daftar. Kalau misalnya ada yang butuh ketentuan tertulis, kami minta selembar kertas Bu ya. Nanti mana tahu ada yang minta, saya fotokan, saya berikan kepada yang bersangkutan. Teman-temanku, khususnya umat Islam dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Sri Muleni ya. Nanti khusus di Kepulauan Riau, mungkin yang ingin konsultasi lebih dalam, nanti kalau mungkin ada yang mau minta nomor beliau, bisa hubungi saya, termasuk salah satunya mungkin yang mau membadalkan haji, mungkin nanti bisa dihubungi Ibu Sri, nanti Ibu Sri lah yang menghubungkan dengan Pak Kasih. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.